Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suyudi. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang perekonomian industri, dan di mana saya mengambil materi yaitu kerjasama dan kolusi. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama dan kolusi. Kerjasama dan kolusi adalah dua konsep yang sering dibahas dalam dunia bisnis. Meskipun keduanya melibatkan interaksi antar pihak, terdapat perbedaan penting dalam tujuan, proses, dan dampaknya. Lalu definisi kerjasama dan kecurangan. Yang pertama itu ada kerjasama. Kerjasama, upaya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara etis dan saling menguntungkan. Yang kedua, kecurangan. Tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara tidak jujur atau melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya, perbedaan kerjasama dan kecurangan. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, dilakukan secara transparansi dan terbuka, menguntungkan semua pihak yang terlibat. Lalu yang kedua, kecurangan. Kecurangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dilakukan secara tertutup dan tidak etis, merugikan pihak-pihak lain yang terlibat. Selanjutnya, manfaat kerjasama. Di sini manfaat kerjasama ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu kerjasama memungkinkan pembagian tugas dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan, yaitu kerjasama yang baik akan menetapkan rasa saling percaya dan hubungan yang erat. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi, yaitu dengan bertukar ide dan pengalaman. Kerjasama dapat memicu lahirnya solusi-solusi kreatif. Dan yang keempat, ada meningkatkan daya saing, yaitu kerjasama dapat memperkuat posisi keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah meningkatkan kerjasama, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, pembagian peran. Dan yang ketiga, koordinasi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan efektif antar pihak yang terlibat. Dan yang kedua, pembagian peran, yaitu mengidentifikasi dan mendelegasikan tanggung jawab secara jelas. Yang ketiga yaitu ada koordinasi, yaitu memastikan sinkronisasi dan pengintegrasian kegiatan di antara pihak yang bekerja sama. Selanjutnya yaitu pengertian kolusi. Di sini pengertian kolusi itu ada 3. Yang pertama, keuntungan pribadi. Yang kedua, persekongkolan. Dan yang ketiga, melanggar hukum. Yang pertama, keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi yaitu kolusi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum. Dan yang kedua itu persekongkolan, yaitu kolusi melibatkan persekongkolan antara 2 atau lebih pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, melanggar hukum, yaitu kolusi biasanya merupakan tindakan ilegal yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, definisi kolusi, yaitu kerjasama rahasia antara 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar aturan dan merugikan pihak lain. Selanjutnya, jenis-jenis kolusi. Jenis-jenis kolusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu monopoli, dan yang kedua ada suap, dan yang ketiga nepotisme. Yang pertama, monopoli, yaitu perjanjian rahasia untuk mengendalikan pasar dan menghindari persaingan. Dan yang kedua, suap, yaitu pemberian imbalan kepada pihak berwenang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan. Ketiga, nepotisme, yaitu pemberian keistimewaan kepada kerabat atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kompetensi. Selanjutnya, dampak kolusi. Dampak kolusi di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga legal. Yang pertama ekonomi, yaitu kolusi dapat mendistorsi pasar, menghambat persaingan sehat, dan merugikan konsumen. Yang kedua sosial, yaitu
kolusi yang mengikis kepercayaan publik, menciptakan ketidakadilan, dan merusak integritas. Dan yang ketiga, legal, yaitu kolusi merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya, pencegahan kolusi. Di sini terdapat ada 3, yaitu transparansi, akuntabilitas, regulasi. Yang pertama, transparansi, yaitu menjunjung tinggi keterbukaan dalam setiap proses bisnis. Dan yang kedua, akuntabilitas, yaitu memastikan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap keputusan dan tindakan. Dan yang ketiga yaitu regulasi, yaitu menerapkan aturan dan kebijakan yang ketat untuk mencegah praktik kolusi. Lalu peningkatan kerjasama. Yang pertama, komitmen, yaitu semua pihak harus berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua, saling percaya, yaitu membangun kepercayaan melalui keterbukaan, integritas, dan konsistensi. Dan yang ketiga, komunikasi efektif, yaitu menjaga komunikasi yang jelas, responsif, dan dua arah. Nah, jadi dari apa yang saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan, yaitu kerjasama dan kolusi merupakan dua konsep yang berbeda dalam dunia bisnis. Kerjasama yang dibangun dengan baik dapat membawa manfaat. Memahami perbedaan keduanya dan menghindari praktik-praktik kolusi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Jadi untuk tanggapan saya atau pendapat saya, kerjasama itu merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan daya saing. Sementara kolusi adalah praktik yang merugikan dan harus dihindari. Dengan membangun komunikasi yang efektif, berbagai informasi, dan menetapkan tujuan yang selaras, kita dapat mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dan mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.